Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi pada pekan ini di mata pelajaran PAI yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107, berisi 7 ayat dan terdapat di juz 30 atau disebut juga dengan juz amma. Diturunkan di kota Mekah, karena itu surah Al-Ma'un ini termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini berisi tentang ancaman terhadap mereka yang menodai nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni mereka yang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, ria atau ingin dipuji sesama manusia dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ria adalah melakukan perbuatan untuk tidak mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Ria juga bisa dikatakan pamer. Selanjutnya Bapak akan contohkan bacaan surah Al-Ma'un. Coba kalian perhatikan, dengarkan, dan menyimak baik-baik. Nanti kalian bisa diulangi di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, di sini kalimatnya kalimat istifham atau pertanyaan. Ara'aita. Tahukah kamu? Berarti kita merasa heran nih, kenapa ada pertanyaan nih. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih ciri-cirinya mendustakan agama itu? Ini diriwayatkan ayat ini, ayat pertama di surah Al-Ma'un ini diriwayatkan ada Abu Sufyan dulu, Abu Sufyan beserta kaumnya sedang hampir tiap pekannya itu, tiap minggunya itu selalu menyembelih sapi, ya. Selalu menyembelih unta. Nah, lalu ada orang yatim, anak yatim, dia ingin meminta daging, ya, daging unta tersebut. Nah, namun oleh Abu Sufyan dan juga kaumnya itu tidak dikasih. Bahkan anak yatim tersebut dihardik, ya,
diusir, ya, terus diperlakukan secara tidak baik, bahkan ada di riwayat lain dipukul pakai tongkat, gitu ya, sehingga turunlah ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa saja ciri-cirinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu maka itulah mereka yang menghardik anak yatim, ya. Menghardik di sini diusir, tidak diperlakukan secara tidak baik dan sebagainya, ya. Jadi anak yatim yang harusnya dijaga, disantuni ini malah tidak diperlakukan dengan tidak baik. Itu ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, ciri berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin di ayat ketiga. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau ngasih hadiah kepada orang miskin, ya. Itu merupakan ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, ya. Apalagi yang tidak sholat itu pasti, ya, neraka balasannya, ya. Ya, bahkan neraka jahanam bagi yang tidak sholat, ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, lalai di sini selalu menunda-nunda sholat, mengabaikan dan lain sebagainya, ya. Pokoknya mah lalai di sini tidak ketika adzan berkumandang kita malah santai-santai nonton TV, main game, itu namanya termasuk lalai terhadap sholatnya, ya. Dan mudah-mudahan dan kita jangan sampai kita lalai terhadap sholatnya. Bacaannya kemana, sholatnya kemana, gitu, ya. Nah, itu diperhatikan. Nah, ayat keempat ini diturunkan riwayatnya itu karena ini bagi orang yang orang munafik, gitu, ya. Jadi orang munafik itu eh, dulu terjadi juga di zaman Rasulullah, ya, ketika untuk orang munafik ini ketika sholat itu bukan karena Allah, gitu, tapi sholatnya itu karena ingin dipuji oleh orang mukmin, ya, ingin dipuji oleh orang lain, ya. Ketika orang mukmin itu pergi, maka orang munafik itu tidak melakukan sholat, ya, ya, mengabaikannya, ya. Makanya turunlah ayat ini, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, ya. Sholat yang di sini yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, ya. Terus apalagi ciri-ciri yang munafik itu? Alladzina hum yuraun. Ayat ke-6, ya. Yang berbuat ria, ya. Ria itu pamer, sombong, ya, dan sebagainya. Tidak suka memamerkan kekayaannya, ya. Pamer dalam kekayaan, pamer dalam melaksanakan sholat, pamer dalam beribadah, ya, pamer dalam puasa dan sebagainya, itu masuknya kategori ria. Terus yang terakhir, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Tidak mau zakat, ya, tidak mau memberi hadiah, tidak mau membantu orang yang kesusahan. Itu merupakan ciri dari orang munafik dan orang yang mendustakan agama, ya. Selanjutnya dari ketujuh ayat di atas, para ulama tafsir menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Maun ini, ya. Yang pertama, dengan melalui surah ini kita bisa tahu siapa saja orang yang mendustakan agama, yaitu yang pertama orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang suka berbuat ria atau pamer. Yang kedua, perilaku buruk tersebut
dipastikan oleh Allah akan mendapatkan balasan kehinaan yang setimpal. Neraka balasannya ya bagi orang yang lalai terhadap sholat, di mana orang-orang tersebut akan celaka. Bagi orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang lain, ria, pamer, tidak membuat orang lain, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholatnya orang yang ikhlas. Ikhlas karena Allah hingga berdampak baik pada kehidupannya. Jika sholatnya baik, insya Allah kehidupannya juga akan baik. Ya. Perilakunya juga akan baik. Ya. Sehingga dia bisa menjadi lebih bertakwa lagi kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Yang kelima, Allah juga menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin, dan suka menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Ketika ada saudara kita yang di luar sana, ada yang gempa, ada yang longsor, ya, kita kasih bantuan. Ya. Ketika ada anak yatim, kita kasih menyantuninya. Ya. Kalau tidak ada kalau tidak harta, tenaga, pikiran, ya, kita bantu mereka. Ya. Itulah kandungan surah Al-Ma'un yang harus kita renungkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak agama tersebut. Meskipun ini singkat, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada tugas. Yang pertama, menulis surah Al-Ma'un. Kalau di buku paket di halaman 87 dan halaman 88. Terus dikerjakan juga yang latihan soalnya halaman 96 dan 97. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.